dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Widianto dari Galeri Indonesia Kaya dari West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta. Kali ini Indonesia akan membahas tentang indahnya dunia sastra Indonesia. Dan kali ini juga saya kehadiran seorang senior dan yang sangat inspiratif, Bapak Sapardi Djoko Damono. Dan satu lagi adalah seorang penulis muda yang baru-baru ini meraih penghargaan, yaitu Mas Eka Kurniawan. Nah, yang pertama kali tentu saja kita tanya dengan Pak Sapardi. Pak Sapardi, begitu banyak karya-karya Pak Sapardi dibaca oleh para penikmat sastra Indonesia, dari yang remaja sampai yang sangat senior. Nah, itu banyak sekali buku-bukunya. Apa betul itu memang asli dari sepengetahuan Pak Sapardi, atau saya juga kadang bingung ini. Kadang-kadang buku puisi yang sama tapi banyak sekali itu. Lain-lain, ya. Penerbitnya berbeda-beda. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Sapardi? Ya, karena buku puisi itu kan tidak begitu laku, terus terang saja. Jadi ketika pertama kali diterbitkan itu biasanya kalau buku puisi itu diterbitkan dalam waktu yang dalam jumlah yang sedikit dan oleh penerbit yang barangkali tidak besar ya. Buku-bukunya Khairil Anwar, bukunya siapa saja deh ya, Muhammad segala macam itu. Nah, buku saya sama. Nah, buku saya yang pertama kali itu diterbitkan oleh seorang teman di Bandung dan itu cuma 1000 eksemplar. 1000 eksemplar. Dan itu bukan seperti indah-indah begini, bukan. Ya, itu pakai apa namanya mesin cetak yang lama itu gitu. Oh, mungkin semacam Ya. kayak zaman dulu tuh apa itu ya? Kayak kertas stensil gitu, Ya, seperti itu, cetak seperti itu. kira-kira ya. Hampir semua begitu. Hampir semua gitu. begitu. Ya. Nah kan itu kan berarti sudah masa yang sudah cukup lama. Nah, Pak Sapardi ini kelahiran tahun 40, tapi yang saya lihat karya sastranya itu sekarang bisa dinikmati oleh sampai generasi yang terkini. Bahkan saya sendiri sebagai penikmatnya merasa bahwa dari sisi bahasa seperti tidak mewakili masa lampau sebenarnya. Kekiniannya cukup oke. Nah, itu inspirasi dari mana Pak Sapardi? Saya mulai menulis waktu SMA kelas 2. Ya, tentu ada sebabnya, tapi saya sendiri tidak tahu sebenarnya apa sebabnya. Tiba-tiba saya kepengen nulis. Sebab yang utama barangkali adalah karena saya suka membaca, itu saja. Ya, saya suka membaca, kemudian nulis, dan waktu itu saya belum belajar sastra, belum apapun ya. Kemudian saya sekolah di UGM di sastra Inggris. Disitulah saya mulai belajar sastra beneran. Nah, waktu itulah saya kemudian sampai pada kesimpulan, ya kalau kita nulis sastra itu, yang nulis dengan bahasa sekarang, bahasa yang sedang laku ketika itu ditulis, bahasa yang disampaikan oleh siapapun yang nanti akan membaca. Oh, berarti bahasa komunikasi sehari-hari Ya, itu menjadi inspirasi untuk penulisannya. Dan semua perkembangan sastra di dunia ini itu selalu ditandai dengan perkembangan bahasa baru itu. Itu. Jadi waktu itu Khairil Anwar menulis puisi itu bahasa baru sama sekali ya. Sebelumnya Bujangat Baru kan bahasanya kuno-kuno gitu kan. Ya, begitu Khairil menggunakan kata-kata yang aneh-aneh menurut itu ya, pada waktu itu muncul. Tapi Khairil yang sudah lama, jadi kemudian muncul Rendra, lebih aneh-aneh lagi pilihan katanya gitu. Muncul lagi siapa, muncul lagi siapa. Nah, saya yakin itu. Jadi
tulisan saya mungkin tahun-tahun yang lalu akan berbeda dengan sekarang karena bahasa yang di sekitar saya berbeda. Nah, lalu ada Mas Eka Kurniawan ini seorang penulis yang kita lihat ini ada semacam penghargaan-penghargaan juga dan juga bukunya menarik ini. Pemirsa kalau misalnya melihat judulnya ini Cantik Itu Luka. Tapi menurut penerbitnya katanya cantik itu laku katanya. Bisa diceritakan Mas Eka, inspirasinya dari mana nih Cantik Itu Luka? Novel ini saya tulis terbit tahun 2002, saya tulis sejak 2 tahun sebelumnya. Saya baru lulus kuliah. Ya saya sebagai penulis baru waktu itu, ini novel pertama saya ya pengen menulis sesuatu yang mungkin di Indonesia belum ada gitu. Saya bayangkan seperti itu. Kalau anak muda biasanya terlalu ambisius. Nah ini kalau nggak salah saya baca sedikit itu ada tentang seorang yang melahirkan semua anak-anaknya cantik-cantik. Ya. Lalu dia berharap untuk anak berikutnya tidak cantik, itu kenapa? Ya, dia sendiri si ibu ini namanya Dewi Ayu, dia seorang Indo. Jadi waktu di akhir masa kolonial Jepang datang, dia dipaksa menjadi wanita penghibur untuk militer-militer Jepang. Sehingga dia sendiri akhirnya mengandung anak yang pertama, dia tidak tahu siapa bapaknya, anak yang kedua juga tidak tahu bapaknya. Anak yang ketiga lahir juga di rentang waktu yang cukup berdekatan. Dia melihat perkembangan anak-anaknya yang dari kecil tumbuh sebagai gadis-gadis cantik, tetapi memperoleh nasib yang tragis mengikuti tragedi hidup sosial Indonesia. Dan dia merasa bahwa ya kecantikan keluarganya membawa kutukan. Dia ingin anaknya yang keempat kalau gitu jangan cantik deh, buruk rupa aja. Wah, luar biasa ya. Pemirsa, inspirasinya itu menurut saya angle-nya nggak biasa-biasa. Tapi hasilnya memang terbukti jadi luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Mereka sineas muda. Dari sini mereka mengawali karya-karya. Kamu ingin menjadi sineas dokumenter andal seperti mereka? Kamu yang kami cari. Kirimkan ide kamu dan menangkan beasiswa Eagle Awards serta total hadiah ratusan juta rupiah. Caranya, Eagle Awards Documentary Competition 2016. Indonesia Sehat. Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Pemirsa, rasanya nggak lengkap ya kalau seorang
penyair besar kita ini tidak didaulat untuk membaca. Karena beliau katanya jarang membaca puisi. Tapi kali ini secara spesial buat Indonesia. Di jantungku sayup terdengar debarmu hening. Di langit-langit tempurung kepalaku terbit silau cahayamu. Dalam intiku kau terbenam. Kita tak akan pernah bertemu, aku dalam dirimu. Tiadakah pilihan kecuali di situ. Kau terpencil dalam diriku. Masih. Wow, luar biasa. Pak Sapardi, kata-katanya kau terpencil dalam diriku. Maksudnya apa nih pada waktu itu? Ya kalau misalnya ada orang terpencil dari itu, dia bersama-sama dengan saya, tadi dia merasa sendiri terus gitu. Orang itu berdua gitu, itu ya satu masuk, tapi kok terpencil di situ, kok nggak ada temennya gitu. Pemirsa, pada waktu itu seromantis ini, kalau zaman sekarang mungkin lagu-lagu saya bisa kerjasama terus sama Pak Sapardi. Dan pemirsa, berikutnya saya panggilkan seorang senior editor, seorang yang banyak menerbitkan buku-buku yang berkualitas, yaitu Mbak Mirna Yulistianti. Halo Mbak Mirna, silakan. Konon Mbak Mirna ini berulang-ulang datang ke rumahnya Pak Sapardi. Ya. Itu bisa diceritakan gimana? Emang sulit ya merayu Pak Sapardi? Sulit. Gimana tuh tadi ceritanya Mbak Mirna? Jadi sewaktu menjadi editor, salah satu buku pertama yang paling saya incar dan ingin sekali menerbitkannya di Gramedia Pustaka Utama adalah bukunya Pak Sapardi, Hujan Bulan Juni. Dan bulan Juni. Cuman waktu itu memang sangat sulit, mencari bukunya sulit, menghubungi bapaknya pun juga lebih sulit. Ya Pak ya. Lalu kemudian saya mendapat alamat beliau, saya datangi rumahnya, saya menyatakan maksud untuk GPU menerbitkan karya Bapak. Itu sampai 3 kali baru diokekan oleh Pak Sapardi. Mbak Mirna juga ini menerbitkan juga karya dari Mas Eka. Ya. Nah, Mas Eka ini saya dengar mendapatkan penghargaan. Bisa diceritakan juga Mbak Mirna apa prestasi dari Mas Eka dan kenapa tertarik melihat karya Mas Eka untuk diterbitkan? Jadi pertama itu yang Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka. Yang baru saja mendapat penghargaan World Readers Award dari World Readers Award. Kemarin diserahkan di Makassar International Writing Festival. Wow. Lalu? Oh ya, sebelum ini Eka juga terpilih sebagai Global Thinker dari Foreign Policy dari Amerika. Hebat sekali ya, padahal menurut pengakuannya Eka tadi saya baru menulis belum terlalu banyak bukunya, tapi bukunya penuh prestasi, berarti memang kekuatan penulisannya memang hebat. Gimana tuh Mbak Mira? Iya, jadi waktu pertama kali membaca Cantik Itu Luka tuh langsung terasa bahwa ini karya yang sangat baik. Kalau ada editor Eka dari New Direction tuh memformulasikannya dengan tepat. Siapapun yang menganggap itu bukan karya sastra itu bodoh, katanya. Sendiri ketika pertama kali mendapat penghargaan, pernah nggak terpikiran bahwa bukunya dibaca di luar dan mendapatkan katakan review yang sangat bagus? Ya awalnya sih tidak terlalu kepikiran ya, karena pertama itu novel pertama dan waktu awal-awal susah sekali menerbitkannya, susah sekali mencari penerbit. Jadi waktu itu awalnya bisa punya penerbit dan bisa jadi buku dicetak itu sudah terbayang, sudah sangat senang sekali. Jadi kira-kira bagaimana sih caranya agar buku ini layak diterbitkan? Selama ini Mbak Mira melihatnya dari sisi apa? Kualitas, apakah penulisan, apa inti ceritanya, atau ada sisi pemikiran-pemikiran lain nggak? Karena saya di Gramedia Pustaka Utama bidangnya bidang sastra. Jadi yang pertama pasti yang saya lihat apa yang tidak ada di buku-buku populer. Salah satunya adalah cara bercerita. Cara bercerita di karya sastra itu pasti selalu berbeda. Sejauh mana kita bisa memagari karya tersebut agar isinya sama, maknanya sama? Apakah ada konsultan khusus untuk itu? iya, kalau
penerjemahan ya tergantung bahasa tujuannya. Kalau bahasa Inggris barangkali saya masih bisa ikut ya bersama-sama dengan penerjemah dan editor. Prosesnya ya dari awal saya mengikuti bab per bab, dia mengirimkan hasilnya saya baca. Jadi saya masih bisa mengikuti. Dia nggak terlalu melenceng dan bahkan irama atau nada suara saya masih bisa diikuti. Tapi kalau udah bahasa lain yang saya sendiri sudah tidak tahu seperti apa ya, Slovenia, bahasa Jepang yang hurufnya aja saya juga tidak mengerti. Saya sih mungkin ya pasrah saja mungkin ya. Banyak sekali teman-teman kita di Malaysia dia melakukan translasi, melakukan penerjemahan. Kalau menurut Pak Sapardi, perlukah penerjemahan dalam bahasa Melayu itu? Menurut saya sih tidak perlu sebenarnya ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya saling kenal. Hanya beberapa masalah saja, masalah bunyi, masalah beberapa kata gitu ya. Kalaupun itu dibiarkan saja, kita akan paham. Jadi misalnya kalau ada sastra Malaysia terbitkan di sini, tidak usah dijadikan bahasa Indonesia, nanti malah lucu. Ya. Sudahlah biarkan saja. Dan kalaupun di sini misalnya punya Eka diterbitkan di sana, ya diterbitkan saja. Ya. Tahun 84 saya kira kumpulan puisi saya terbit di Malaysia dan tidak diubah apa-apa. Karena saya bilang jangan diubah, kalau diubah nanti repot gitu. Ya, apalagi puisi kan agak susah. Puisi itu kan mempertimbangkan bunyi segala macam. Kalau bunyinya diubah menjadi bahasa lain yang kita kenal justru itu jadi aneh. Kadang aneh, kadang jadi lucu, kadang-kadang juga artinya juga berbeda mungkin ya. Nah kalau Mbak Mira sejauh ini kan karya Mas Eka ini berapa bahasa yang di Yang Cantik Itu Luka sudah 25 bahasa. Wow. Yang Lelaki Harimau 5 bahasa. Wah, hebat sekali. Kalau ini jadi makin penasaran ya Mbak Eka. Mungkin kita ingin sekali Eka membacakan sedikit epilog dari bukunya yang mana yang bisa dibaca sedikit aja. Ini kayaknya ya. Oke. Dari novel terbaru saya. Gadis berdiri di dalam box telepon umum yang tak lagi dipergunakan. Pura-pura berteduh dari sengatan sinar matahari dan pura-pura menunggu bus kota datang sambil bermain-main dengan telepon genggamnya. Ia melirik ke arah taman, tempat mereka janji bertemu. Jantungnya berdegup kencang tak karuan. Ia belum melihat lelaki itu. Apakah lelaki itu akan datang atau hanya mempermainkannya? Oh, berjanji akan mempergunakan baju merah sebagai penanda. Tapi akhirnya ia mempergunakan baju putih. Si gadis tak mau segera dikenali. Ia ingin melihat lelaki itu dulu. Si lelaki berjanji mempergunakan kaos putih bergambar Batman dengan celana jeans. Ia belum melihat lelaki dengan baju seperti itu. Sejak 15 menit ia berdiri di sana. Di ujung taman, ia hanya melihat kerumunan orang. Lebih tepatnya mereka mengerubuti seseorang. Oh, segera mengenalinya sebagai penyanyi yang sangat populer, Kaisar Dangdut, Entang Kosasi. Mereka berebut tanda tangan dan foto. Ia terus menunggu dan mulai bertanya, apakah laki itu juga memilih tak memakai baju yang dijanjikan? Jangan kemana-mana, tetapi Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan pemirsa mengantarkan Mata Najwa. Mary Riana dan Yofi Widianto menjadi yang terpilih dalam Indonesian Choice Awards 2016.
dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Mbak Mirna kan banyak buku yang sudah diterjemahkan. Lalu tadi ada yang sudah 25 bahasa. Itu dari mana gagasan itu dan bagaimana buku Indonesia bisa lebih dikenal oleh publik dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia saja? Jadi memang Indonesia penting sekali diketahui melalui karya sastranya. Dan kalau dari Gramedia, ide untuk menerjemahkan karya sastra memang sudah dimulai sejak tahun 2005. 2005 kita mulai dengan Lelaki Harimau waktu itu ya Kak ya, dengan mencari beberapa penerjemah. Lalu kemudian kegiatan ini menjadi intens dengan adanya momen Frankfurt Book Fair 2015 di mana Indonesia menjadi guest of honor, menjadi tamu kehormatan. Di situ kemarin Komite Nasional Indonesia membawa sekitar 200 judul buku yang sudah diterjemahkan. Wah, lumayan banyak ya, 200 judul buku. Lalu itu bagaimana teknis memasarkannya? Kami sudah memiliki satu bidang namanya Gramedia International. Jadi baik itu ada book fair atau tidak ada book fair, kami tetap mempromosikan karya-karya yang sudah diterjemahkan. Kaitannya dengan book fair kemarin ini, promosinya dimulai sebenarnya sudah sebelum Frankfurt Book Fair. Jadi ketika Frankfurt Book Fair berlangsung, tinggal eksekusi dan bertemu dengan literary agent dari luar negeri di sana. Nah, itu literary agent itu fungsinya sebagai apa tuh Mbak? Literary agent di sini berfungsi untuk jual beli rights. Nah, di Indonesia sudah ada itu? Di Indonesia belum ada literary agent yang mewakili penulis untuk memasarkan karya mereka ke berbagai penerbit di seluruh dunia. Kan kalau lihat dari pengalaman Bapak Sapardi sebelumnya, banyak sekali buku-buku beliau juga yang bahkan udah sampai ke Jepang katanya, ya. Tapi Pak Sapardi malah juga tidak tahu. Itu bagaimana Pak Sapardi ceritanya? Ya, saya tidak tahu. Sebenarnya kalau puisi memang menempuh jalan yang agak berbeda. Novel seluruh buku gitu. Kalau puisi kan satu-satu ada terjemahkan bahasa ini gitu. Jadi memang banyak sekali terjemahan itu dalam hampir semua bahasa ya, saya tahu. Tapi dalam bentuk buku memang susah. Tapi pada tahun berapa itu saya lupa. Itu tiba-tiba di Jepang muncul kumpulan buku puisi saya, kumpulan puisi saya di situ. Saya tidak tahu sama sekali. Sehingga saya tidak protes, tidak apa-apa, karena tidak ada gunanya bagi saya ya. Tapi saya kemudian menghubungi beberapa orang yang dari jurusan Jepang, program studi Jepang, dan dia membawa saya ke kedutaan Jepang dan ya dapat mereka marah kepada orang Jepangnya itu, kenapa tidak memberi izin, meminta izin gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Tapi yang lain enggak ada. Sekarang ini dalam proses dalam bahasa Jerman, ya, tapi puisi ya, kemudian dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Cina. Jerman, Arab, Cina, bukunya buku puisi Sapardi Djoko Damono. Jadi Mbak Mirna ya, ngeliat dari prestasi Mas Eka juga Pak Sapardi ini menunjukkan bahwa dunia sastra Indonesia sebenarnya dunia yang sangat potensial untuk memang dimajukan sebagai corong budaya Indonesia ke mancanegara. Kalau harapannya ke depan sebagai seorang penerbit tentang sastra Indonesia seperti apa nih Mbak Mirna? Harapannya tentu saja akan lebih banyak lagi bermunculan karya-karya sastra yang bermutu. Dari sisi terjemahan, harapannya proyek penerjemahan tidak berhenti di Frankfurt Book Fair, tapi juga lebih sistemik, lebih terorganisir, dan lebih mendapat perhatian dari pemerintah. Karena kalau di negara lain itu sudah ada badan-badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintahnya untuk menerjemahkan karya-karya sastra mereka sehingga bisa dikenalkan ke dunia. Harapan dari Mas Eka nih untuk sastra Indonesia ke depannya? Ya, lebih terutama lagi saya berharap sih tidak hanya sekedar karya kita diterjemahkan dan dibaca oleh dunia, tapi terutama dibaca oleh orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia sendiri apalagi ya harus baca itu ya. Dan ya itu juga saya rasa perlu
perlu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah menyediakan infrastruktur perpustakaan di banyak tempat. Indonesia sangat luas dan kalau kita pergi ke bahkan di Jawa sendiri yang padat, masih banyak kota-kota yang tidak ada toko buku, tidak ada perpustakaan. Saya rasa sangat penting budaya membaca ini tidak hanya sebagai jargon, tapi benar-benar secara infrastruktur ada bukunya seketika orang ingin membaca. Betul. Diharapkan untuk dunia membaca hidup kembali. Karena kalau sekarang kan generasi baru ini sekarang banyak memperhatikan gadget. Di gadget itu kan ada sekarang mulai e-book bisa ditampilkan juga. Jadi kalau misalnya memang salah secara media tidak masalah lah. Mau di gadget, mau di apa, yang penting budaya membaca dihidupkan kembali. Tadi Pak Sapardi Djoko Damono, harapan untuk dunia sastra Indonesia ke depannya. Ya, saya kira setuju dengan yang terakhir tadi. Jadi kita memang harus berpikir ulang bahwa sastra itu buku. Karena ternyata tidak gitu. Dengan adanya teknologi modern, sastra itu bisa di mana-mana. Dulu kan sastra tulisan, ditulis. Nah sekarang sastra itu ada di internet. Nah, ini saya kira pengertian ini yang harus disebarluaskan oleh masyarakat supaya kita tidak hanya menyandarkan diri pada adanya perpustakaan atau buku, tapi memberi pengertian kepada anak-anak muda sekarang bisa mempergunakan internet itu dan kemudian bisa belajar menjalankan internet itu dan segala macam gadgetry itu untuk kepentingan mereka. Karena saya kira ini yang menyebabkan para penulis modern sekarang itu berkembang. Bukan buku, tapi internet. Jadi mereka itu belajar itu dari internet. Karena dari internet mereka bisa belajar tidak hanya sastra kita, tapi sastra asing. Jadi kemajuan teknologi tidak menghalangi untuk bisa membaca karya sastra itu sendiri, apapun medianya. Malah itu memudahkan ya. Memudahkan. Nah, jadi Mbak Mirna, mungkin kita perlu pikirkan juga bahwa mengakselerasi juga penerbitan di dalam bentuk e-book ini untuk karya-karya Indonesia menjadi sebuah lahan ekonomi yang baik juga buat para sastrawan Indonesia. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Sapardi Djoko Damono, Mas Eka, dan Mbak Mirna. Semoga dunia sastra Indonesia akan semakin maju, berkualitas, dan juga memberikan inspirasi terus buat para pembacanya. Saya Yofi Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh